Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Malam ini Urban Sufism Class with Komarudin Hidayat akan menampilkan tema menyelami spiritualitas santri transgender. Tema yang menarik ini dan amat jarang dibahas akan disampaikan oleh Mas Amar Alfikar dan Profesor Alimatul Kiptiah. Namun sebelum acara diskusi dimulai, saya ingin mengundang Profesor Komarudin Hidayat sebagai tuan rumah Urban Sufism Class with Komarudin Hidayat untuk menyampaikan sambutannya. Silakan, Prof. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih khususnya kepada Saudara Amar atas kehadirannya malam hari ini untuk berbagi wisdom. Saudara sekalian, saya ingin sedikit mengulangi lagi, sudah lama saya tidak menyinggung ini, yaitu tentang urban sufism. Urban ini menunjuk kategori sosiologis, yaitu budaya yang tumbuh dalam lingkup perkotaan, urban. Jadi bagaimana orang-orang perkotaan hidup, membangun kebudayaannya, ini beda dengan orang kampung yang lebih komunal, sedangkan urban ini cirinya lebih rasional, mobilitas tinggi, cenderung individualistik, lebih rasional, pragmatik, itu ciri-ciri orang urban ya. Nah, kemudian bagaimana urban dikaitkan dengan sufism? Dari beberapa pengamatan penelitian kita ternyata bahwa banyak orang-orang kota yang mereka mencari dan mengekspresikan keberagamaannya itu beda dari masyarakat rural di pedesaan. Mereka lebih rasional, lebih tinggi mobilitasnya, tapi mereka juga tetap memeluk menghayati agamanya, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Di antara mereka ada yang kemudian agama diposisikan sebagai oase untuk mendapatkan sumber ketahanan hidup. Ada lagi yang kemudian mendekati agama lebih rasional, dialogis, jadi bahan perdebatan, lebih-lebih di era sekarang ini orang ketika mabuk medsos, ketika bicara agama, itu kadang-kadang kita juga tidak tahu apakah mereka itu betul-betul ingin berbagi atau keluh kesah atau membuang rasa kesal atau apa di medsos, kadang kita tidak tahu. Makanya ada nasihat, kalau kita menanggapi medsos jangan terlalu serius, karena orang yang posting pun juga tidak serius. Ada yang mancing-mancing, ada yang terpancing, ada yang kemudian menimbulkan kehebohan. Nah, oleh karena itu jangan kita terlalu serius menanggapi medsos, tapi hendaknya kita juga hati-hati karena lewat tulisan itu akan menunjukkan identitas, karakter, kualitas diri. Kemudian sufism sejarahnya, sufi itu maknanya paling tidak satu menunjuk pada kain wul, syuf. Waktu itu syuf itu kain yang dibuat dari kulit domba, dibuat mantel, baju, selimut yang mendatangkan rasa nyaman dan hangat ketika musim dingin tiba. Dan orang-orang yang senang tinggal di musola, di masjid waktu itu, bangun malam, zikir, mereka hidupnya sederhana dengan kain syuf, tapi sekaligus juga mereka merasa cukup dengan kain itu. Jadi menunjukkan sikap kesederhanaan dan juga hidup yang tidak mau ribet karena mereka mengandalkan kehidupan rohani. Itu. Ada lagi kata syuf dari kata sofia, ya. Filosofia itu artinya cinta, yaitu cinta kebajikan. Sof sendiri artinya suci, Sofiah artinya apa? Orang yang berusaha mensucikan pikirannya, hatinya, agar mendapatkan kebajikan, wisdom, dan agar lebih mudah mendekat pada Allah, karena Allah Maha Suci,
maka mereka yang hatinya suci yang kemudian akan bisa lebih intens mendekati Tuhan yang suci sehingga terjadi satu energi, transfer energi dari yang Maha Suci mengalir pada diri kita. Nah, yang ketiga, kelompok sufi ini orang-orang yang merasa kecewa, di antara mereka marah dan muak kepada kehidupan keraton, kerajaan yang mereka ribut kekuasaan politik, materi, dunia, yang dinilai ini sudah semakin menjauhkan diri dari wisdom of life dan dari kehusuan hidup, ketakwaan hidup, maka orang-orang sufi itu kemudian meninggalkan kemewahan kota, kemewahan kerajaan. Dan mereka mengkritik, bahkan membenci pada perilaku politik. Karena sejak dari dulu kalau orang sudah duduk pada jabatan politik, kekuasaan, ada kecenderungan mereka melanggar nilai-nilai kesucian hidup itu. Nah, kaum sufi itu kaum yang ingin menyelamatkan diri dari pengaruh seperti itu. Dalam masyarakat modern, kata sufi, kelompok sufi ini berkembang lebih bervariasi. Ada sufi yang mereka kemudian mengikuti jalan spiritual yaitu tarekat dengan guru, dengan mursyid. Dan ini juga berkembang di dunia Islam. Tarekat-tarekat itu satu komunitas yang ingin mendekatkan oleh mursyid, seorang guru. Tapi ada juga yang kemudian mereka tanpa harus ada hubungan guru murid yang hierarkis, tapi mereka berkumpul, berdialog, ingin sekali mendapatkan satu pencerahan hati batin yang suci, yang bersih, apapun situasinya, agar bagaimana seseorang itu tidak terkontaminasi. Sehingga kita temukan beberapa tokoh sufi dan tarekat di Timur Tengah itu ada yang justru mewah, mobilnya, rumahnya, pakaiannya mewah. Ketika ditanya, Anda ini tokoh sufi mengapa mewah? Oh iya, agar saya tidak mengundang belas kasihan dari Anda. Cukup saya minta pada Allah, tidak dari Anda. Sehingga sufi itu tampil dengan pakaian perlente, mewah, tapi hatinya selalu dekat tertuju pada Allah. Maka muncul ada ungkapan, seorang sufi yang sejati itu orang yang di tengah kemewahan dunia, tapi hatinya tidak terkontaminasi. Sebaliknya, walaupun kita miskin, tapi kalau masih rakus dunia, kelihatannya sok sufi, gitu. Tapi sungguhnya hatinya itu sangat duniawi. Banyak orang-orang yang kelihatannya agamis, tapi sungguhnya hatinya itu rakus duniawi. Tapi ada juga yang hidupnya itu udah mewah, tapi hatinya justru bersih. Sebab hanya dengan kekayaan saya bisa merdeka hidup ini, tidak mengundang belas kasihan orang lain, dan saya bisa menolong orang lain. Jadi urban sufism kira-kira adalah satu mungkin pertemuan, perkumpulan, atau mungkin kongko-kongko dari teman-teman orang-orang kota. Ini kalau saya nyebut WK kan orang kota, profesional, dan yang lain-lain. Ini kalau saya sebut satu-satu ini orang urban semuanya kan, orang berpendidikan tinggi, orang rasional, tapi masing-masing berusaha bagaimana menjalani hidup dengan bersih. Bagaimana memaknai kegiatannya itu agar punya penghayatan manisnya iman, penghayatan spiritual. Keindahan manisnya iman itu ditempuh di mana saja, kegiatan apa saja, tidak hanya di waktu sholat yang 5 waktu, tapi kegiatan apapun punya nilai spiritualitas. Nah, kira-kira itu awal genealogi lahirnya urban sufism itu. Nah, apakah sampai sekarang kawan-kawan itu semakin bersih hatinya dan dekat pada Allah? Nah, saya belum pernah mengadakan survei, tolong disurvei saja ya. Tapi intinya adalah bagaimana kita tetap aktif di kota, mengikuti, mengembangkan profesi kita, namun hati kita itu tetap selalu dekat pada Allah. Sholat itu artinya nyambung, attach pada Allah. Dan hubungannya itu dengan amal, dengan dzikir, dengan sholat. Pendeknya hati yang selalu terhubung pada Allah yang Maha Suci, maka
hanya hati yang suci yang kemudian akan lebih mudah untuk mendapatkan energi kesucian dari Allah. Ini kira-kira. Nah, malam hari ini kita mendapatkan tamu istimewa, Saudara Ammar, untuk berbagi wisdom bahwa jalan pintu menuju Allah itu sungguhnya sebanyak hati manusia. Bukan hanya 5 agama, bukan, sebanyak hati manusia. Karena pada akhirnya yang mengetuk pintu Allah itu kan hati manusia. Hati yang paling dalam, qalbun itu kan di hati. Sebanyak itu. Dan tiap orang beda-beda, kita tidak tahu. Yang kita harapkan tiap orang itu akhlaknya. Akhlaknya yaitu budi pekertinya yang tercermin dalam perilaku, omongan, sosial, walaupun tidak merusak, minimal tidak merusak, syukur-syukur memberikan manfaat. Ibarat air memberikan kesuburan, kesejukan lingkungannya. Ibarat cahaya memberikan cahaya terang, mengusir kegelapan kan itu. Tapi hatinya bagaimana, kehusyuannya pada Allah, nikmatnya, nah itu masing-masing. Kita tidak bisa menjudgment. Dengan demikian malam hari ini kita ingin dengarkan berbagi wisdom dari Saudara Ammar, perjalanan hidupnya bagaimana memaknai hidup. Hidup itu walaupun ada tahun baru, hakikat hari itu hanya 3. Kemarin, hari ini, esok. Tahunnya berapa, tanggalnya berapa, harinya apa. Sungguhnya hari hanya 3. Kemarin sudah berlalu, meningkatkan kebaikan hari ini. Jangan besok kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi hari ini hari akhir. Setiap hari itu sebenarnya hari akhir. Karena apa? Karena kemarin telah berlalu, besok nggak tahu. Karena hari-hari akhir, maka kita isi sebaik-baiknya. Kita tidak sempat untuk mengoreksi kesalahan orang lain, untuk judgement. Nah, kadang-kadang kita terjebak di medsos itu, kadang lelah saya. Ini ngapa orang kok heboh untuk menilai-nilai orang lain? Apa nggak sempat sih waktunya itu digunakan untuk meningkatkan kualitas diri dengan banyak munajat, tafakur, nambah wisdom bagi kita. Demikian, terima kasih. Ya, Saudara Ammar, sekali lagi kami sampaikan terima kasih Mbak Weka dan kawan-kawan pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Profesor Komarudin Hidayat. Dan demikian Mas Ammar Alfikar, jika ingin tahu tentang Urban Sufism Class with Komarudin Hidayat. Nah, hadirin yang saya hormati, saya ingin sebelum Mas Ammar berbicara, saya ingin memperkenalkan siapa sih Ammar Alfikar ini. Ammar Alfikar adalah pegiat pure Muslim, seorang trans pria asal Kendal, Jawa Tengah. Alumnus Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Asy'ariyah Wonosobo dan Ponpes Edi Mancoro Salatiga. Jadi orang Jawa Tengah sekali ya, Mas Ammar ya. Kemudian beliau adalah penulis buklet tafsir progresif Islam Kristen terhadap keragaman gender dan seksualitas Gaya Nusantara 2020 ya, baru tahun lalu ya, 2 tahun lalu. Saat ini menjabat sebagai board representative untuk Asia Timur dan Tenggara di Global Interfaith Network for People of All Sexes, Sexual Orientation, Gender Identities, and Expression. Kemudian tahun 2019 bersama dengan belasan aktivis transgender dari berbagai daerah di Indonesia, Mas Ammar Alfikar mendirikan Jaringan Transgender Indonesia atau JTID yang merupakan jaringan bersama transpuan, waria, trans pria, priawan, transmen dan transman ini maksudnya dan sebagainya untuk mendorong pemenuhan hak-hak trans di Indonesia. Nah, Mas Ammar Alfikar ini juga menempuh studi master jurusan Teologi and Religion di University of Birmingham dengan beasiswa penuh dari Chevening Scholarship pemerintah Inggris. Baiklah, Mas Ammar Alfikar, saya persilakan untuk menyampaikan pengalaman spiritualitas Mas Ammar. Silakan Mas Ammar. Silakan Mas, mungkin oke, baik.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter WK, Pak Prof, Komar dan Ibu Alim dan juga Mas Adi yang sudah mengajak saya koko ya bersama kawan-kawan Urban Sufism. Ini apa namanya kesempatan yang luar biasa. Saya sebetulnya merasa tidak pantas ya harus berada di satu forum bersama Bu Nyai Alim dan Pak Komar, tapi saya niatkan untuk mencari keberkahan ya sebagai santri yang selalu mendambakan keberkahan dari guru-guru. Jadi saya anggap Bu Nyai Alim, Prof Komar, Mbak Weka juga sebagai guru saya. Pada kesempatan ini saya diminta ya oleh Mas Adi untuk berbagi pengalaman sebagai seorang trans pria gitu, atau di istilah barat disebut sebagai transmen. Di Indonesia sebetulnya banyak juga istilah-istilah untuk merujuk mereka yang identitas gendernya itu berbeda ya dari jenis kelaminnya. Kira-kira secara kasar begitu. Nah, saya ingin memberi judul sharing saya pada di sana malam ya, malam hari ini dengan judul mencari cahaya ilahi di dalam tubuh yang dianggap tak suci. Karena kita pasti sering mendengar, kita pasti sering melihat, apalagi bagi orang-orang seperti saya pasti sering dan mungkin hampir tiap hari harus mendengar orang mengatakan bahwa transgender itu atau mereka yang orientasi seksualnya berbeda atau mereka yang identitas dan ekspresi gendernya itu katakanlah minoritas gitu ya, itu dianggap tubuh yang tidak suci, dianggap tubuh yang katakanlah haram. Bahkan kadang-kadang narasi yang muncul di sosial media seperti Prof Komar tadi sampaikan adalah yang bentuknya penuh dengan penghakiman, bahkan kadang-kadang sampai yang sangat violent gitu ya, yang sampai membunuh, membakar dan sebagainya. Jadi tubuh-tubuh seperti saya ini dianggap tidak suci, dan disitulah letak kesulitan untuk mencari apakah orang seperti saya ini diterima oleh Allah misalnya, atau apakah orang seperti saya ini diterima dalam agama. Karena mayoritas ya mainstream narasinya selalu mengatakan bahwa kami bukanlah produk Tuhan, kami tidak mungkin tidak mungkin masuk surga, katakanlah gitu ya bahasa kasarnya. Nah, dulu saya juga menganggap seperti itu. Dulu saya juga menginternalisasikan perasaan saya, mengamini narasi-narasi itu. Jadi tadi kalau Prof Komar mengatakan sholat itu mendekatkan diri kepada Tuhan, sejak kecil saya disuruh sholat, tapi saya tidak merasa punya hubungan dengan Allah dalam sujud-sujud yang saya lakukan. Jadi hanya kalau dalam bahasa Jawanya itu jengklat-jengklit gitu ya. Jadi sholat ya sekedar sholat saja gitu, gerakan, tapi saya tidak merasa bahwa saya menemukan ketenangan batin di dalam setiap ibadah yang harus saya lakukan gitu ya. Nah, itu tantangan besar karena terlahir dari keluarga pesantren dan banyak narasi-narasi tekstualis yang mengakomodasi kebencian ya terhadap ragam ketubuhan orang termasuk gender dan seksualitas. Dari itu saya merasa bahwa saya tidak mungkin diterima dalam keluarga ini kalau saya melela atau coming out atau jujur kepada keluarga saya gitu. Nah, jadi sejak kecil kemudian sampai akhirnya saya kuliah dan belajar, kemudian belajar tentang bagaimana keragaman itu juga bagian dari fitrah yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Dari situ saya kemudian memberanikan diri untuk jujur kepada orang tua saya gitu. Nah, dan dugaan saya adalah saya pasti akan diusir dari rumah ini karena realitasnya begitu. Orang-orang seperti saya, kawan-kawan trans dan minoritas gender dan seksualitas lainnya, mayoritas kami diasingkan dari lingkungan, kemudian tidak diberikan akses pada pendidikan, tidak diberikan bahkan kasih sayang keluarga itu kemudian hilang begitu saja. Ketika seorang menyatakan dirinya bahwa Bu, saya tidak merasa laki-laki, saya tidak merasa perempuan, atau saya tidak merasa hetero dan sebagainya. Nah, dari realitas itu dugaan-dugaan, kemudian ketakutan, kemudian sampai akhirnya pada di titik di mana mungkin Tuhan itu tidak ada gitu ya dalam pengalaman saya waktu itu. Mungkin agama itu hanyalah produk dari orang yang ingin membenarkan egonya saja.
waktu itu ya, ketika saya masih tidak tahu gitu ya, masih terus belajar, dan saya kira setiap orang pasti punya pengalaman iman masing-masing. Iman itu naik turun kira-kira begitu. Jadi wajar orang selalu mempertanyakan apakah agama itu benar memberikan kebaikan bagi saya, dan apalagi bagi orang-orang seperti saya, ini pertanyaan itu mungkin akan sampai meninggal masih terus dipertanyakan, karena terlalu dibenturkan dengan narasi orang yang mengatakan bahwa ya kami tidak mungkin diterima dalam agama, dalam masyarakat, dalam keluarga, apalagi di mata Tuhan, kira-kira gitu. Nah, tapi kemudian ketika saya stop ya, karena ini cukup, nanti saya lanjut lagi share screen-nya. Nah, kemudian ketika akhirnya saya memutuskan untuk cerita kepada ibu saya, waktu itu saya sudah nge-pack barang ya, barang sudah saya packing, saya sudah bersiap bahwa saya akan diusir dari keluarga ini. Tapi ketika saya bilang kepada ibu saya cukup kaget, karena ternyata ibu saya justru orang pertama dalam keluarga yang mengatakan bahwa apapun yang terjadi dengan kamu adalah anak ibu, kamu adalah bagian dari keluarga ini, dan jangan pernah meninggalkan rumah dan keluarga ini. Dan itu saya rasanya saya bingung, tapi juga kaget, tapi juga dan itu tidak hanya kemudian sulit digambarkan, karena itu tidak hanya kemudian berhubungan dengan hubungan saya dengan ibu saya dan keluarga saya, tapi itu kemudian langsung berbentur dengan keyakinan saya bahwa kok ibu saya yang begitu agamis bisa menerima saya? Kok ibu saya yang mengisi pengajian, tiap hari membaca Quran, tiap malam bertahajud, beliau bisa menerima saya gitu. Jadi itu justru, dan kemudian berbenturan dengan keimanan saya juga waktu itu yang ragu, yang mempertanyakan agama dan Tuhan dan dogma dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan kemudian ketika ibu saya menerima saya gitu ya, dan bahkan ibu saya selalu ketika kakak saya menolak gitu ya, ibu saya justru yang menjembatani bahwa ini adalah adik kalian, dan ya dia adalah bagian dari keluarga kita apapun itu gitu. Dan ibu saya tidak tahu apa itu transgender. Ibu saya tidak tahu gender itu apa, ibu saya tidak tahu. Jadi ibu saya bunyai kampung begitu ya, bapak saya juga kiai kampung. Jadi istilah-istilah ini beliau tidak tahu, tapi beliau cukup mengatakan bahwa inilah takdir dan fitrah yang diberikan Allah kepada anak saya. Kalau saya mengusir dia karena dia seperti ini, maka berarti saya yang menolak fitrah dan takdir Allah untuk saya dan keluarga saya. Jadi sesederhana itu penerimaan beliau kepada saya, tidak perlu bahasa yang mendake-dake ya, bahasa Jawanya, atau bahasa yang istilah Twitternya fafifu was-was gitu ya. Tapi sederhana saja, Bu, inilah takdir gitu. Jadi orang selalu mengatakan takdir kamu adalah menjadi hetero, takdir kamu adalah menjadi perempuan, menjadi laki-laki. Tapi bagaimana kalau ternyata takdir itu tidak hanya berbentuk fisik ya, biologis, tapi juga kesadaran kita tentang siapa diri kita gitu. Nah, dari situ kemudian kawan-kawan ya, Bapak Ibu sekalian, kemudian saya belajar lagi agama saya, dalam arti, dan itu tidak hanya kemudian membuat saya tercerahkan dalam arti gender dan seksualitas ya, pengetahuan itu dalam agama, tapi juga kemudian saya sadar betapa pentingnya narasi keadilan, perdamaian itu untuk lintas agama, lintas keyakinan. Karena itu saya bahkan banyak bertemu dengan pendeta gitu ya, yang mereka memberikan membuka pintu gerejanya, membuka pintu teologi Kristennya untuk minoritas gender dan seksualitas gitu. Dari mereka juga saya kemudian juga belajar untuk menghormati orang yang agamanya berbeda gitu. Jadi tidak hanya identitas gendernya atau seksualitasnya yang berbeda. Nah, itu apalagi ya yang harus saya ceritakan ya. Jadi itulah kira-kira pergumulannya. Nanti barangkali kita bisa sambil jalan tanya jawab dan sebagainya. Jadi sekilas itu yang bisa saya ceritakan gitu ya, dan mungkin juga saya ingin menyampaikan bahwa saya mungkin satu dari sedikit orang yang bisa yang bisa mendialogkan ya gendernya, seksualitasnya, dan agamanya. Karena teman-teman saya masih terus kesulitan gitu, dan saya tidak bisa memaksa mereka, dan saya juga tidak dalam tidak dalam intensitas untuk memaksa, karena setiap orang punya pengalaman imannya, spiritualitasnya sendiri-sendiri.
Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana tokoh-tokoh agama, dan saya juga selalu mengatakan, saya menuntut tokoh-tokoh agama, saya menuntut ruang agama itu untuk memberikan keamanan, memberikan kenyamanan bagi orang-orang saya supaya bisa mendialogkan ya kebingungan tubuhnya dengan agamanya, dengan imannya gitu. Saya baru saja kemarin di DM oleh orang dari Malaysia, beliau seorang ibu dari anaknya yang lesbian, dan beliau tanya kepada saya bagaimana, beliau cerita, saya punya anak lesbian dan dia bilang dia ingin meninggalkan Islam karena dia merasa agamanya tidak bisa memberikan ruang yang aman bagi dia. Terus ibu ini kebingungan untuk menjawab itu karena beliau merasa apa yang harus saya lakukan, dan saya bilang saya juga tidak tahu, tapi berikanlah ruang aman. Kita tidak harus sependapat, kita tidak harus satu argumen. Ya, ibu saya misalnya beliau punya pandangan tafsir yang berbeda, saya punya pandangan tafsir yang berbeda, tetapi kami bisa sama-sama berbicara, duduk bersama dan tetap saling menghargai. Jadi intinya sebetulnya bukanlah bahwa pendapat saya harus diyakini, tafsir saya harus diyakini oleh orang lain, tapi bagaimana orang lain bisa meyakini tafsirnya tanpa didiskriminasi gitu ya, tanpa dihakimi seperti tadi yang Prof. Komar sampaikan, tanpa meninggalkan trauma, karena jujur agama ini menjadi trauma bagi banyak orang-orang seperti saya, karena mereka dipaksa, bahkan mohon maaf saya harus menyampaikan, misalnya ada salah satu cerita terutama bagi teman transpia ya, transpia yang biologisnya dianggap perempuan. Ini ada keluarga yang memaksa melakukan trigger dulu ya, pemerkosaan terhadap transpria karena hanya karena keluarga ingin mengatakan bahwa kamu perempuan, maka dia diperkosa oleh keluarganya sendiri. Dan ini terjadi. Lalu bagaimana agama menjawab gitu? Bagaimana agama menjawab kasus-kasus semacam ini kalau masih terus denial, kalau masih terus menghakimi, kalau masih terus memberikan label-label yang traumatis ya bagi orang-orang seperti saya. Saya beruntung, saya berprivilege karena keluarga saya menerima dan saya tidak disakiti. Tapi teman-teman saya mereka terus-menerus misalnya dilakukan mereka dipaksa di ruqyah, dan kadang-kadang ruqyah itu bahkan sampai violent. Brunei Alim dan Prof. Komar, mereka bahkan ada satu penelitian yang bahkan mereka menggunakan silet ya dalam ruqyahnya dengan mengatakan ada jin dalam tubuh anak ini gitu, maka harus dikeluarkan darahnya gitu. Ini terjadi, ini realitas. Jadi bagaimana agama menjawab itu? Dan saya kira sufisme bagi saya adalah salah satu pintu yang bisa membuat orang tidak terpaku pada persoalan halal haram, surga neraka, atau muslim kafir, tapi bagaimana agama bisa menjadi muara yang menerima siapapun identitas orang itu untuk menjadi bagian dari komunitas iman, komunitas beragama yang bisa merayakan identitasnya tanpa perlu rasa takut, trauma, dan kebencian itu. Itu sedikit dari saya. Nanti kita bisa sambung, dan saya juga tidak sabar mendengar pencerahan juga dari Bunya Alim. Ya. Dan terima kasih Mbak Weka, silakan. Baik ya, terima kasih Amar Alfikar. Ya, jadi memang tadi Mas Amar sampaikan betapa beruntungnya beliau mendapatkan penerimaan langsung dari ibu kandung beliau ya. Buat saya ibu Mas Amar sangat keren ya, karena langsung menerima dan tanpa perlu tadi kalimat-kalimat atau istilah-istilah yang mendaki-daki tadi katanya Mas Amar, cukup menerima. Jadi benar-benar unconditional love ya dari orang tua, dari seorang ibu ya. Meskipun pada saat itu kakak-kakak Mas Amar menolak kenyataan itu, tetapi justru ibu kandung yang memberikan ruang kehangatan sehingga Mas Amar berani menyampaikan itu dan bisa melangkah dengan baik ya, dan bisa bisa menjadi contoh juga dari orang-orang yang mengalami hal-hal yang dialami oleh Mas Amar. Demikian juga tadi Mas Amar juga menyampaikan pentingnya tokoh-tokoh agama untuk menyampaikan, memberikan ruang-ruang yang aman untuk para transgender ini. Dan baiklah, saya ingin mengundang Prof. Ali Matul
Kiptiah. Namun saya ingin membacakan terlebih dahulu siapa itu Profesor Alimatul Kiptiah. Meskipun saya yakin di ruangan ini di Urban Sufism Class kita semua sudah mengetahui siapa Prof. Alimatul Kiptiah. Tetapi yang baru mungkin saya ingin memperkenalkan Prof. Alimatul Kiptiah dulu. Prof. Alimatul Kiptiah menamatkan sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi di IAIN Sunan Kalijaga, meraih gelar master dalam bidang psikologi sosial dari Universitas Gadjah Mada, serta Women's Studies di Northern Iowa University. Kemudian Mbak Alim, demikian saya memanggil, menyelesaikan PhD di University of Western Australia di bidang Contemporary Muslim Society, kemudian ditetapkan sebagai guru besar bidang ilmu kajian gender, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2020. Saat ini Mbak Ali menjabat sebagai Komisioner Komnas Perempuan, kemudian Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan PP Aisyah, dan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Baik, saya persilakan pada Prof. Alim untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Ammar Al-Fikar. Silakan Prof. Alim, Mbak Alim. Terima kasih Mbak Weka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kebaikan untuk kita semuanya. Yang kami hormati guru kita bersama Prof. Komarudin Hidayat dan juga Mas Fikar, dan juga semua yang hadir di sini ya. Sepertinya ini sangat menarik ya Mbak Weka, jumlah yang hadir tambah terus, ini sudah ada 115-an yang hadir di sini, luar biasa sekali gitu. Yang pertama saya ucapkan selamat ya kepada Mas Ammar Al-Fikar yang sudah menemukan dirinya dengan insya Allah bahagia gitu kan, karena tidak banyak ya teman-teman kita yang punya keberanian dan diterima di keluarga. Saya terus terang Mas, ketika melihat video pertama kali, setelah melihatnya saya itu sampai nangis, itu terharu, subhanallah gitu ya. Betapa beruntungnya ya yang tadi stigma di masyarakat begitu, bahkan sudah packing segala ya gitu ya. Tapi ternyata luar biasa sekali ibunya ya, dengan kasih sayang dan juga tidak perlu kuliah S2, S3 gender studies gitu ya untuk sampai menerima Ananda itu dengan apa adanya, dengan jati dirinya, itu luar biasa sekali gitu. Oke, baik Mbak Weka, saya mohon izin ya untuk coba share screen yang sudah saya siapkan terkait dengan topik kita, karena saya mencoba untuk menyiapkan ya, terus terang sebenarnya juga agak bingung gitu ya, sebenarnya apa sih yang mau saya siapkan ya terkait dengan perbincangan kita malam ini gitu. Tapi baiklah, saya akan coba sedikit aja ini terkait dengan perbincangan kita malam hari ini. Nah, oke, tadi sudah dikenalkan, saya tidak perlu ulangi lagi. Nah ini ya, karena kita bicara tentang spiritualitas gitu kan, maka saya akan bicara tentang apa itu spiritualitas, lalu juga ragam sexual behavior, thought, and feeling, dan juga bagaimana sebenarnya kesimpulannya spiritualitas itu tidak kenal gender ya, apapun identitas gender yang ada begitu. Nah, kalau kita bicara spiritualitas itu kan sebuah pencarian personal ya, untuk menjadi berarti, transenden ya, kemudian juga terkait dengan menyadari keseluruhan jiwa, mencari tujuan dan memahami spirit sebagai yang menghidupkan, esensi ya pada yang hidup itu gitu. Kemudian juga bisa diartikan sebagai sebuah tindakan untuk membuat dan mencari makna melalui rasa keterhubungan pada dimensi yang melebihi dari diri sendiri. Ada juga beberapa definisi yang mengartikan bahwa prinsip hidup seseorang untuk menemukan makna dan tujuan hidup, serta hubungan dan rasa keterikatan dengan sesuatu yang misteri, maha tinggi, Tuhan, atau sesuatu yang sifatnya universal.
Spiritualitas juga kerap dikaitkan dengan pencarian jati diri dan makna hidup. Beberapa orang menggambarkan pengalaman spiritual sebagai hal yang sakral atau punya makna yang mendalam dalam hidupnya. Beberapa tanda seseorang tengah memperdalami spiritualitas, misalnya bagaimana dia memperdalam hubungan dengan orang lain, lalu mencari kebahagiaan di luar harta atau materi lainnya, kemudian juga ingin membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan juga berada dalam proses pencarian makna dan tujuan hidup gitu. Dimensi spiritualitas kalau kita bicara, kita nanti coba akan refleksikan ya yang sudah dilakukan oleh Mas Amar begitu. Saya ketika mencoba mencari-cari poin-poin terkait dengan spiritualitas itu saya coba bayangkan dari video yang sudah ada cerita menarik dari Mas Amar itu ya gitu, bahwa ini juga ada dimensi-dimensi ini yang kemudian tercermin di dalam tahapan-tahapan ataupun di dalam laku hidup dari Mas Amar gitu ya. Ada nilai-nilai individu, baik itu yang terkait dengan persoalan kebajikan, peri kemanusiaan, integritas, keadilan, ya, kemudian juga penerimaan, rasa hormat, tanggung jawab, percaya diri gitu, kepercayaan ya. Lalu juga ada pengalaman transenden ya, mengenai bagaimana individu merasa melakukan perubahan melalui pelayanan terhadap orang lain, dan dengan melakukannya individu tersebut merasakan makna dan tujuan hidupnya. Lalu juga ada rasa terhubung, meliputi perasaan dipahami dan dihargai yang didapatkan melalui interaksi sosial dan juga melalui keterlibatannya dalam kelompok tertentu. Kemudian juga perasaan terlengkapi dan bahagia. Individu merasa bahwa dirinya dapat membuatnya merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dan sesuatu yang penting bagi kehidupan pribadinya yang juga membawa kebahagiaan bagi dirinya. Ini dimensi-dimensi ini kalau coba kita refleksikan dengan apa yang diceritakan oleh Mas Amar itu masuk ya, terkait dengan bahwa dia itu bahagia, dia itu merasa privilege ketika diterima oleh keluarga dan sebagainya. Karena itu kalau kita lihat lebih detail lagi, maka dimensi spiritualitas itu ada transenden. Ini merupakan peak experience ya, pengalaman yang ultimate, pengalaman tertinggi begitu. Lalu juga makna dan tujuan hidup. Lalu misi hidup itu konkret ya, targetnya itu konkret di dalam menjalankan misinya. Kita tidak tahu, nanti mungkin bisa kita tanyakan ya ke Mas Amar, kira-kira setelah selesai sekolah itu apa sih misi konkret yang ingin dilakukan terkait dengan misi-misi kemanusiaan itu misalnya. Lalu juga kesucian hidup yang menyeluruh begitu. Dan material itu bukan puncak sebuah kepuasan. Kemudian juga altruisme ya, yaitu mudah tersentuh terhadap penderitaan orang lain dan kemudian cepat-cepat untuk menolong orang lain itu. Lalu juga ada idealisme tentang komitmen untuk melakukan perubahan serius ya terhadap kehidupan yang ada ini sehingga tidak main-main apapun keputusannya. Lalu juga hasil spiritualitasnya itu merupakan sesuatu yang ultimate ya, sesuatu yang sangat tinggi sekali gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat sering ada pertanyaan antara religiusitas versus spiritualitas. Ya, sementara ada perbedaan sebenarnya walaupun ada sedikit persamaan ya terkait dengan religiusitas versus spiritualitas ini gitu. Religiusitas itu memiliki dasar keyakinan teologi ketuhanan sesuai dengan agama tertentu, memiliki pedoman mengenai cara, metode dan praktek ibadah tertentu misalnya. Sedangkan spiritualitas itu sebenarnya tidak memiliki dasar keyakinan teologi maupun praktek ibadah tertentu, tapi lebih pada nilai-nilai universal dari diri sendiri, orang lain, alam, kehidupan, maupun nilai-nilai yang mengarahkan seseorang untuk mencapai tujuan puncak itu. Tetapi keduanya itu mempunyai fungsi yang sama, yaitu membantu individu memahami pengalaman-pengalaman hidupnya. Nah, kalau tadi kita bicara persoalan ini ya terkait dengan trans pria ya, saya dulu ketika kuliah S2 di Women's Studies di Iowa itu pernah mendapatkan ini bahwa paling tidak ya gender identity itu ada 6 ini paling tidak. Tadi saya coba baca-baca artikel ada yang sampai 53 ya. Di Indonesia itu ada 15 dan sebagainya begitu. Nah, paling tidak ada 6 ini. Misalnya ada perempuan, laki-laki, lalu transgender yang di sini ada waria dan trans pria gitu. Lalu ada yang hermaprodit yang punya 2 jenis kelamin gitu. Kemudian ada yang transseksual yaitu operasi
jenis kelamin, dan juga ada yang transvestit ya, atau cross dresser gitu. Yang ini kalau kita di masyarakat kita pada umumnya kan hanya dua ya, perempuan dan laki-laki gitu aja gitu. Nah, yang transgender ini kalau saya melihat ya penampilannya Mas Amar itu, kemudian saya bayanginnya dengan yang transwaria ya, itu sepertinya itu yang transwaria itu lebih punya masalah ya. Kenapa? Karena dia itu kalau di dalam kesadaran manusia itu kan ketika dia mau masuk ke raga perempuan, laki-laki masuk ke raga perempuan, kata masyarakat begitu ya, itu kan seolah-olah turun derajatnya. Tetapi kalau sebaliknya itu kan terangkat derajatnya. Sehingga kalau saya melihat Mas Amar ini, kemudian saya mencoba membayangkan teman-teman kita yang waria, itu lebih kelihatan yang warianya daripada transprianya gitu. Sehingga karena lebih kelihatan, maka terkadang itu lebih mengalami kerentanan ya yang ada di masyarakat gitu. Nah, kalau kita bicara keragaman sexual behavior, thought and feelings, kalau pakai Kinsey scale ya, ini dulu juga pernah saya dapatkan ketika saya kuliah dulu. Ini kalau tentang persoalan orientasi seksual gitu. Yang ini sebenarnya juga tidak selalu berhubungan dengan persoalan gender identity tadi gitu. Tidak selalu berhubungan begitu gitu. Nah, ini dari yang 0 sampai yang 6 ya. Yang katakanlah dari yang heteroseksual sampai yang homoseksual, yang sampai memunculkan 6 macam bentuk daripada seksual orientasi ya, terkait dengan persoalan-persoalan ini gitu. Yang ini juga memperkaya tentang khasanah bahwa beragamnya ya persoalan-persoalan tentang kalau kita bicara tentang sexual behavior, perasaan dan juga pikiran-pikirannya. Nah, terakhir kalau kita bicara sebenarnya tentang spiritualitas itu ya genderless gitu. Karena kebahagiaan puncak atau ultimate itu dapat diraih oleh siapapun tanpa melihat jenis kelamin dan social background-nya. Dalam Islam jelas dikatakan bahwa inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang bertakwa. Siapapun dapat menjadi rahmat bagi seluruh alam, dan setiap orang juga pasti mengalami masalah dengan berbagai jenis dan levelnya. Karena itu kecerdasan, kematangan, dan juga keefektifan mengatasi persoalan itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Karena kan tadi salah satu aspek spiritualitas itu tentang penderitaan ya, bagaimana tergerak untuk mengatasi penderitaan orang lain gitu misalnya. Nah, ini yang sebenarnya setiap orang pun juga punya masalah itu gitu. Nah, saya pikir itu beberapa poin penting ya terkait dengan apa yang ingin saya sampaikan. Dan saya jadi ingat kalau kita bicara Sufism tuh ingat syairnya Robiah Adawiyah ya, yang beliau mengatakan bahwa tangan kanan saya ya ini berisi api, tangan kiri saya itu berisi air gitu ya. Obor yang ada di tangan kanan saya ini akan saya pakai ya untuk membakar, dan kemudian kendi yang di tangan kiri saya ini akan saya pakai untuk menyiram api neraka kan begitu. Yang mana kemudian orang itu ketika melakukan sesuatu itu selalu benar, halal, haram dan sebagainya yang levelnya itu lebih kepada fikih begitu. Padahal kata Robiah Adawiyah itu gimana sih orang itu berbuat baik itu ya berbuat baik gitu aja gitu loh. Nggak usah kemudian punya harapan ingin masuk surga, masuk neraka gitu ya. Kalau pakai teori psikologinya itu behavioristik banget gitu loh di dalam melakukan perilaku-perilaku yang ada gitu. Sehingga menurut saya sih terkait dengan spiritualitas ya bagaimana kita mencapai nilai-nilai tertinggi, nilai-nilai universal yang itu bisa dimiliki oleh siapapun, jenis kelamin apapun, gender identitas apapun, atau bahkan mungkin juga seksual orientasi apapun ya. Mereka juga punya berhak untuk mencapai kebahagiaan yang ultimate itu gitu. Saya pikir itu catatan saya, dan sekali lagi salam sungkem ya untuk Ibu Mas Afkar yang luar biasa terhadap penerimaan daripada Ananda di dalam pencariannya itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Alim, dan Mbak Alim tadi sudah sampaikan kepada kita semua bahwa spiritualitas itu tidak mengenal gender. Dan untuk menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak tergantung gender juga rupanya. Jadi justru
ketakwaannya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa dilihat oleh manusia tetapi oleh Sang Khalik kita. Itu rasanya menenangkan ya, Mbak Alim ya Mas Amar ya, menenangkan. Mungkin sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah cukup banyak di halaman di kolom chat, mungkin Mas Amar silakan untuk menyampaikan tanggapannya apa ya yang disampaikan oleh Mbak Alim. Silakan Mas Amar. Ya, makasih Mbak Weka. Saya nggak pengen menanggapi apa-apa ya, karena tadi niatnya berguru gitu kepada Bunya Alim. Cuma saya mengiyakan saja, mengamini pokoknya ya sendiko dawuh apa yang tadi disampaikan Bunya Alim, dan saya kira sufisme ya itu selalu menjadi, bagi saya menjadi ruang yang sangat luas bagi siapapun untuk diterima di dalam komunitas itu tadi, untuk merayak untuk melaksanakan keimanannya, keyakinannya tanpa harus takut akan dilabeli macam-macam begitu. Nah, saya kemarin membaca ada tulisan menarik sekali bagaimana ternyata di negara-negara Asia Selatan sufi tradisi sufi itu juga kaya dengan tokoh-tokoh sufi yang tadi, yang genderless itu tadi, yang seperti Bunya Alim sampaikan. Jadi atau istilahnya itu queer ya. Queer ini sebetulnya payung yang melingkupi apapun itu ya. Mereka yang dianggap aneh itu dianggap queer. Queer itu sebenarnya awalnya adalah bahasa yang merendahkan, tapi kemudian direbut maknanya menjadi bahasa yang yang dirayakan, bahwa ya setiap orang itu pada dasarnya queer karena punya keunikannya masing-masing. Nah, jadi ada tokoh-tokoh sufi, saya ingat betul ada salah satu cerita dari Gujarat, India, ada seorang tokoh sufi yang beliau ketika mau berangkat haji, ini sekedar ini aja cerita saja gitu ya. Ada seorang sufi yang mau berangkat haji ke Mekah Madinah, dan kemudian beliau berdoa di makam gurunya. Lalu namanya Syekh Musa Sada Suhag ya, Syekh Musa Sada Suhag ini beliau mau berangkat haji, dan kemudian biasa ya, kalau ini sama lah dengan tradisi NU kan, atau tradisi Islam kultural di Indonesia kan suka berziarah ke makam gitu. Nah, si sufi ini sebelum berangkat haji beliau berziarah ke makam, dan kemudian ketika di makam beliau bertemu dengan seorang perempuan pekerja seks di jalanan, dan Syekh Musa ini mencaci perempuan ini ya. Mencaci maki perempuan ini, kamu tidak layak berada di tempat suci ini. Tapi ternyata dari cacian itu kemudian Syekh Musa Sada Suhag ini ditegur dalam bahasanya. Beliau ditegur oleh dalam tulisan klasik disebutkan beliau ditegur oleh Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, kamu tidak pantas untuk menginjakkan kakimu ke tanah suci karena perlakuanmu yang mencaci maki perempuan itu tadi. Nah, kemudian dari situ si Musa Sada Suhag kemudian merasa sangat bersalah dengan apa yang dilakukannya. Beliau merasa sangat bersalah, beliau kemudian kembali lagi ke makam gurunya, dan beliau bingung apa yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan saya gitu ya. Dia sudah meminta maaf tapi dia masih merasa bersalah. Dan kemudian dari situ kemudian dia merasa bahwa ada panggilan bisikan dari gurunya, dan kemudian dia menari sufi whirling ya, sufi whirling itu dengan pakaian feminin. Dia memakai pakaian sari, dia memakai gelang, dia memakai anting, dan sampai meninggal dunia dia mengatakan, jangan pernah lepaskan anting-anting, gelang-gelang, dan pakaian sari yang aku kenakan sampai aku meninggal. Itu kan kalau ada istilah, artinya orang yang mungkin dalam konsep gender identity atau expression, mungkin ini drag queen gitu ya, mereka yang identitas gendernya sebetulnya tidak masalah, tapi dia mengekspresikan pakaiannya dengan feminin gitu. Nah, ini bahkan sampai meninggal masih banyak pengikutnya, dan bahkan setiap tahun haulnya itu juga dihadiri oleh para pengikut Syekh Musa Sada Suhag ini, dan para pengikutnya laki-laki akan memakai pakaian sari untuk menghormati sang guru ini. Nah, ini kan artinya ada fleksibilitas dalam dunia sufi, di mana orang apapun itu ya, ekspresi gendernya itu diberikan ruang. Nah, mungkin itu sedikit yang ingin saya sampaikan tadi ketika mendengarkan Bunya Alim. Terima kasih Mbak Weka. Ya, baik, terima kasih Mas Amar. Jadi menarik yang tadi disampaikan Mas Amar tentang Syekh Musa ya, dan itu contoh yang jarang sekali kisah-kisah itu sampai di kita orang awam. Rasanya itu penting juga kerap untuk kita sampaikan kisah tentang Syekh Musa tadi. Nah, ini ada pertanyaan dari
Habibie, Mas Habibie, izin bertanya, pencarian personal atau spiritualitas kerap kali terhambat oleh dogma dan nilai yang baku yang ada di masyarakat. Dan perspektif individu yang terbatas kerap kali menghambat spiritualitas sendiri. Bagaimana Mas Amar dapat mengelola hambatan ini, khususnya Mas Amar sudah berpengalaman dalam lingkungan pesantren. Lalu bagaimana Ibu Alimatul Kiptiah sendiri melihat kasus ini? Apakah diri sendiri sebagai pencari spiritualitas harus keluar dari zona masyarakat yang baku ini, ataukah kita melawan dan memecahkan dogma yang baku yang sudah mendarah daging ini agar dapat diterima di masyarakat? Tapi terkadang saya sendiri ingin keluar saja dari masyarakat yang baku ini dan lebih baik pindah di luar negeri saja, di mana masyarakatnya lebih menerima keragaman dibanding di Indonesia yang masyarakatnya belum menerima keragaman. Ini Habibie rasanya resah ya. Baik, saya mungkin silakan Mas Amar untuk menanggapi atau menjawab keresahan dari Mas Habibie. Silakan. Terima kasih Mbak Waika dan Mas Habibie, ini pertanyaan yang penting sekali, dan bagi saya ingin menjawab mungkin yang terakhir saja ya, nanti Bu Alim nanti menjawab yang lebih komprehensif terkait apa agama itu. Tadi saya ingin berbicara soal konteks sosial saja. Ketika Mas Habibie, kita selalu percaya bahwa hidup di luar negeri itu lebih baik bagi orang-orang seperti saya, dan itu mitos. Kenapa? Saya ingin mengatakan bahwa jadi mimpi-mimpi orang orang selalu membayangkan bahwa kehidupan di negeri Eropa ini kayaknya lebih bebas karena orang-orang katakanlah LGBTIQ, orang ragam gender dan sebagainya akan diterima gitu ya secara total. Faktanya sebetulnya tidak seperti itu. Kenapa? Karena konstruksi bahwa ragam gender dan seksualitas ini adalah produk Barat bukan produk Timur itu adalah keliru, karena keragaman gender dan seksualitas itu sudah menjadi bagian dari budaya kita di Indonesia gitu. Kita punya banyak tadi di awal sebelum ini ya diskusi Mas Adi menyebutkan di Makassar ya, kemudian Bu Nyai Alim menyebutkan bagaimana ada banyak ragam gender di dalam tradisi kita gitu. Jadi lagi-lagi tapi ini konteksnya berbeda. Bagi orang di Eropa misalnya ya, ada isu white supremacy di mana gay culture ini dihubungkan dengan superioritas kulit putih. Jadi tidak segampang itu kemudian saya sebagai orang Indonesia saya akan hidup di Eropa karena di sana saya lebih diterima. Karena apa? Ada irisan rasialisme di sana. Banyak teman-teman queer atau teman-teman LGBTIQ yang non kulit putih ya, yang non kulit putih, terutama mereka yang kulit coklat atau kulit hitam, mereka mengalami stigma yang berlapis-lapis karena bahkan di dalam komunitas LGBTIQ sendiri mereka juga tidak diterima karena ada ras itu tadi loh, ada rasialisme yang sangat menguat. Dan saya baru 4 bulan ya di Birmingham, tapi saya sangat aktif bertemu dengan teman-teman kami di sini punya namanya Queer People of Color. Jadi ada gerakan teman-teman LGBTIQ non kulit putih karena irisan kebencian, rasialisme terhadap non kulit putih ini sangat mengakar gitu loh di negeri-negeri Barat gitu ya. Jadi itu saya ingin mengatakan bahwa kita jangan terjebak pada ilusi bahwa tempat lain itu rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput sendiri. Tapi itu lagi pilihan mereka. Negara-negara Eropa mungkin punya regulasi yang lebih progresif katakanlah, tapi belum tentu kehidupan di sana lebih baik. Dan saya justru mengatakannya ketika saya di sini karena saya merasakan betul dan saya berjumpa dengan kawan-kawan di akar rumput dan mengetahui bagaimana itu tidak semudah ilusi bahwa Eropa itu lebih baik daripada Indonesia. Dan mungkin yang perlu kita lakukan adalah misalnya perjuangan besar bagaimana mengembalikan, saya katakan mengembalikan karena dulu jadi ada teori yang mengatakan bahwa fobia terhadap LGBTIQ itu sebetulnya adalah produk dari penjajahan atau kolonialisme. Dan itu makanya sekarang banyak sekali teori mengatakan kita harus decolonize, kita harus melepaskan konteks negara kita dari legacy kolonialisme. Jadi kalau orang mengatakan LGBTIQ itu produk Barat, sebetulnya keliru. Yang produk Barat itu adalah kebenciannya,
Karena melalui kolonialisme mereka menciptakan hukum-hukum diskriminatif, dan hukum itu kan sekarang kemudian masih diadopsi. Nah, jadi yang sebetulnya Indonesia, saya harus mengatakan ini, Islam Indonesia itu masih jauh lebih baik daripada katakanlah misalnya Muslim di negara-negara di negara-negara Timur Tengah, atau bahkan Muslim Society di negara-negara Eropa misalnya ya. Ada kasus misalnya di Birmingham itu tahun lalu itu ada demo yang dilakukan oleh kelompok Muslim yang menolak ya, mereka menolak kurikulum gender dan seksualitas di sekolah, dan itu menjadi berita internasional karena mereka bahkan sampai melakukan kekerasan gitu. Nah, artinya Islam Indonesia sebetulnya sudah bagi saya ya, meskipun tidak sempurna, tidak ada yang sempurna ya, komunitas manapun, tapi bagi saya Islam Indonesia itu sudah, bagi saya jauh lebih progresif, dan kita punya surga, kita punya kesempatan di sini untuk bisa mendialogkan. Karena contoh saja apa yang kita lakukan sekarang ya, kita punya Bunyai Alim, kita punya Prof. Komar, kita punya Urban Sufisme yang gerakan agamanya itu betul-betul merangkul semua orang. Ini mungkin tidak bisa ditemukan di tempat lain gitu ya. Di Indonesia kita punya ruang yang sangat kaya, yang mungkin tidak sempurna, tapi kita bisa terus melakukan encourage ya, supaya tokoh-tokoh agama, orang-orang agama lebih bisa seramah ini seperti yang sedang kita lakukan di Zoom ini. Itu Mbak Weka mungkin tanggapan saya untuk Mas Adi. Baik, terima kasih Mas Amar. Jadi Mas Amar tadi sampaikan bahwa jangan terpukau dengan negara luar ya, Mas Habibie, tetapi bagaimana kita juga berjuang di Indonesia supaya narasi-narasi kebencian terhadap transgender ini berkurang atau bahkan pupus. Nah, mungkin Mbak Alim, silakan Mbak Alim untuk mengomentari apa yang disampaikan Mas Habibie. Silakan. Ya, terima kasih ya terkait dengan tadi kalau saya bicara tentang dimensi dan unsur-unsur spiritualitas, itu kan bahagia yang hakiki ya. Bahagia yang hakiki gitu kan. Salah satu unsurnya dia mendapatkan pencarian yang untuk mendapatkan kebahagiaan yang ultimate kan begitu. Salah satunya dengan cara bagaimana ya berbuat baik kepada orang lain, dengan altruismenya, dengan banyak hal tadi ya gitu. Nah sekarang kalau pertanyaannya adalah ketika ada dogma ya, dogma bahwa manusia itu ya hanya laki-laki perempuan, nggak ada selain laki-laki dan perempuan, nggak ada the others tuh nggak ada misalnya gitu. Khunsa ya kalau dalam Al-Quran itu nggak ada misalnya, itu yang ada pokoknya laki-laki perempuan, itu gimana kan begitu. Bahkan saya itu pernah diundang di teman-teman Al-Fatah, pesantren Al-Fatah di Jogja itu, yaitu tentang Isra Mi'raj. Ya, tentang Isra Mi'raj ya. Ini kan ada sekitar 40-an ya teman-teman waria yang ada di Kota Gede itu gitu kan. Nah, dari 40 itu ketika saya datang saya tanya, ini ya akhirnya kembali kepada laki-laki perempuan, dalam arti yang dari 40 itu yang 32 itu memilih pakai sarung, yang 8 itu memilih pakai ruko gitu kan. Jadi kembali kepada 2 gitu. Karena ya memang dalam fikih-fikih klasik kita pun juga belum ya dibicarakan tentang lalu cara berpakaiannya waria atau transpria itu apa? Ruko apa sarung atau tidak dua-duanya? Itu kan memang belum ada perbincangan gitu. Yang dibincangkan baru tempatnya. Kalau di fikih-fikih klasik itu gitu, yaitu tempatnya antara laki-laki dan perempuan misalnya. Kalau tempatnya aja sudah dibicarakan, entah pakaiannya seperti apa gitu kan. Nah, itu sebenarnya kan ini sudah lama ya. Sudah lama dibincangkan di fikih-fikih klasik itu kan begitu. Nah, kalau dibicarakan sampai ada tempatnya itu kan ya berarti ya sebenarnya relatif lebih progresif ya ketika menempatkan, walaupun kalau dari sisi perempuan, masa sih perempuan tetap lebih rendah daripada waria kan gitu loh. Kenapa kemudian harus seperti itu? Itu kan kalau aktivis perempuannya tetap protes aja kan. Kenapa gitu kan? Masuk laki-laki, kemudian waria, lalu anak laki-laki, baru perempuan kan begitu. Nah, itu ya kita protes juga kan gitu. Kenapa sih perempuan selalu di belakang terus misalnya gitu ya. Nah, artinya kemudian kalau dari pertanyaannya Mas Habibie tadi, kita lebih baik melawan dogma atau melarikan diri.
kalau saya sih bukan melawan dogma ya, menghadapi dogma, kita rangkul dogma itu ya, kemudian dengan pelan-pelan kita mencoba untuk memahamkan. Karena sebenarnya bukan hanya persoalan di LGBTQ aja ya, itu banyak sekali persoalan-persoalan yang memang berbeda dengan mainstream yang ada. Saya termasuk orang yang melakukan hal-hal yang di luar mainstream itu. Tapi ditelateni aja ya, kayak kesering yang selalu saya sampaikan ya, kayak ayam tuh diengkremi gitu loh, nanti akan netes gitu ya. Jadi secara intensif digeluti dikit, maka kemudian kita bisa merubah dogma yang ada itu. Kalau tidak bisa merubah dogma masyarakat, ya paling tidak dogma untuk diri kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita dulu gitu ya. Tapi sepertinya ya, kalau mungkin bukan persoalan dogma LGBT ini ya, tetapi misalnya dogma tentang bagaimana kesetaraan, keadilan di dalam keluarga itu yang sering saya sampaikan, yaitu alhamdulillah lambat laun juga banyak yang kemudian mengikuti itu gitu. Jadi menurut saya sih dimanapun berada ya, kebencian itu masih tetap terjadi walaupun mau pergi ke luar negeri atau apa gitu. Oleh karena itu ya, supaya mendapatkan kebahagiaan yang hakiki ya ayo, bukan berdamai dengan dogma ya, tapi kita bukan melawan juga sih kalau bahasa saya ya. Kayaknya terlalu kekerasan gitu ya. Kita masuk mewarnai dengan intensif, dengan sedikit demi sedikit silent revolution gitu ya, yang kemudian menyampai pada kebahagiaan yang hakiki tadi gitu. Salah satu indikator kebahagiaan hakiki yang nggak ada yang dicelakai, not do harm others gitu loh. Ya kan, tidak kemudian yang bahagia hakiki tapi istrinya jempalitan, kerjanya nggak karu-karuan, suaminya hanya lihat burung, dan yang bukan itu bukan kebahagiaan hakiki gitu. Itu false consciousness itu kan gitu. Itu nggak bisa, itu masuk injustice dan oppression misalnya kayak gitu. Itu sih. Kemudian tadi juga ada beberapa hal ya yang terkait dengan misalnya nilai baku tadi. Nilai apa ini masih banyak juga beberapa pertanyaan tentang ya ini ya penafsiran ya. Sepertinya memang kemudian diperlukan ya tentang bagaimana agama, pemahaman-pemahaman yang lebih memanusiakan manusia kan gitu ya. Ini kan manusia ya teman-teman kita yang atau kita sendiri misalnya di antara kita yang kemudian punya the others gender tadi kan juga manusia. Bagaimana kemudian mempunyai penafsiran-penafsiran yang ada, walaupun untuk di Indonesia Mas Amar kebanyakan sih cara berpikirnya masih sifatnya adalah no legalization but also no discrimination gitu ya. Maksudnya tidak setuju dengan pernikahan sesama jenis itu di Indonesia masih sangat kuat ya, tetapi no discrimination saya pikir itu juga sudah bagus gitu, karena kemudian tidak melakukan diskriminasi untuk bisa dapat kerja, tidak melakukan diskriminasi untuk mendapatkan manfaat pembangunan yang ada misalnya kayak gitu ya kan ya, karena kan memang mainstreamnya terlalu kuat ya kalau kita kemudian untuk sampai kepada perjuangan-perjuangan yang kayak semacam Al-Fatihah Foundation ya yang ada di dunia itu gitu. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Alimatul Kiptiah. Jadi tadi juga menjawab sekaligus dengan pertanyaan Pak Sulhan Askandar ya tentang mendesak tafsir ulang ayat-ayat Quran tentang istilah gender. Dan berikutnya adalah pertanyaan dari Bowo T. Mohon maaf Kak Amar, kan ada artikel yang saya pernah baca, LGBT ada juga yang ikut-ikutan dan bukan kodratnya sebagai trans. Apa nasihat kakak untuk yang masih ragu terhadap gender atau identity crisis ini? Ya, silakan Amar. Ya, makasih Mbak Weka dan Bunya Alim. Saya belajar lagi juga tadi ya soal. Saya kira saya ingin ini nanti berhubungan juga tadi apa yang Bunya Alim sampaikan ya, bahwa sebetulnya musuh kita bersama ini adalah tafsir patriarki. Karena itu sumber dari bahkan termasuk tafsir-tafsir yang menyerang ya, yang mendiskriminasi gender, minoritas gender dan seksualitas itu juga sumbernya dari patriarki sebetulnya. Karena selalu memposisikan bahwa hanya laki-laki yang superior, maka mereka yang punya feminitas, mereka yang non hetero maka dianggap rendah, maka harus direndahkan dalam dogma itu. Jadi
jadi memang ini musuh bersama kita adalah sebenarnya tafsir-tafsir yang patriarki, dan saya sepakat ya dengan Bunya Alim bagaimana kita memeluk dogma itu untuk kemudian kita dialogkan gitu, karena tidak ada tafsir yang tunggal. Kita selalu masyarakat kita selalu punya pertanyaan, misalnya Islam melarang misalnya, atau katakanlah menjadi LGBT, boleh nggak sih menjadi LGBTIQ dalam agama misalnya, seolah-olah Islam yang berbicara, padahal yang berbicara kan bukan Islamnya, tetapi orang-orang Islam atau Muslimnya yang punya tafsirnya, dan tafsir itu tidak satu. Artinya pertanyaan apakah saya boleh, apakah ini haram, apakah ini halal, itu sebenarnya juga kurang tepat. Yang tepat adalah tafsir mana yang akan kita pakai, karena tidak tunggal itu tadi, tidak sekedar dikotomi halal haram itu gitu. Nah, kemudian soal tadi yang dianggap ikut-ikutan dan sebagainya. Nah, itulah kenapa penting kita mempelajari. Saya kira ini penting ya untuk bagaimana tafsir atau fikih Islam hari ini itu bisa dikembangkan dengan konsep SOGI-SC atau Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression, and Sexual Characteristic. Jadi SOGI-SC ini bagi saya penting karena ini kan pengetahuan juga ya, pengetahuan baru yang terus berkembang, dan fikih klasik kita masih ratusan tahun ke belakang. Meskipun tadi menurut Bunya Alim itu sebenarnya sudah sangat progresif. Bayangkan waktu itu belum ada ilmu psikologi, belum ada ilmu kedokteran gitu ya. Tapi ulama-ulama fikih, para fuqaha, mereka sudah mengatakan ada muhannats, ada khuntsa. Jadi bisa dibayangkan betapa progresifnya sebetulnya dalam konteks hari itu ya. Itu mereka sudah mengakui bahwa ada orang yang ragam, yang gendernya meskipun bahkan gender saja belum ada, tapi mereka sudah memberi ruang di dalam tradisi-tradisi fikih. Nah, untuk hari ini adalah itu kita memahami apakah ekspresi feminin orang itu karena itu ekspresi, atau itu identitas, atau itu orientasi seksual. Karena orang selalu mencampur adukan antara orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gender. Dan ini selalu dicampur adukan. Dan itu yang terjadi dalam tafsir tentang kaum Nabi Lut misalnya. Jadi tafsir kaum Nabi Lut ini ada satu bentuk generalisasi yang begitu hebat dalam tafsir klasik yang melihat bahwa persoalan kaum Nabi Lut ini adalah persoalan LGBTIQ. Padahal yang terjadi di kaum Nabi Lut, kalau kita melihat tafsir-tafsir yang sudah yang sudah progresif ya, misalnya Kiai Imam Nahai, kemudian Ustadz Muiz Al-Ghazali, kemudian Ustadz Arif Nusafri, kemudian Ibu Musdah Mulia, itu mereka sudah mulai ya membuka itu dan mengatakan bahwa kaum Nabi Lut itu bukan semata persoalan homoseksualitas gitu, tapi ini adalah persoalan perkosaan, persoalan inhospitality. Jadi ada satu kampungnya kaum Nabi Lut, tiap kali ada tamu datang ke kampung mereka akan melakukan pemerkosaan, anal seks, baik terhadap perempuan maupun lelaki pendatang yang datang ke kampung mereka, gitu. Dan mereka akan melakukan perampokan, mereka kalau dalam bahasa kita adalah anti asing gitu. Dan anti asingnya mereka itu sampai melakukan kekerasan seksual. Maka sebetulnya semangat yang ingin disampaikan Al-Qur'an terhadap terhadap azab kaum Nabi Lut itu adalah penolakan terhadap pelecehan seksual, siapapun pelakunya, siapapun korbannya, gitu. Nah, ini yang orang selalu selalu misleading ya dalam memahami ini. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan. Tadi ada di komentar juga ada yang menyatakan sebenarnya sudah ada tafsir yang membicarakan itu ya, kekeliruan memahami kaum Nabi Lut. Padahal inti pesannya adalah untuk menghormati pendatang yang datang ke kampung kita dan menolak apapun bentuk kekerasan seksual, siapapun pelakunya. Jadi tidak bisa kita mengatakan ketika laki-laki memperkosa maka yang kita kutuk adalah kelaki-lakiannya, kan tidak begitu. Yang kita kutuk adalah pemerkosaannya, bukan karena dia laki-laki tapi karena pemerkosaannya. Nah, jadi itu kita punya PR besar ya untuk bagaimana memainstreamkan ini ya, tafsir yang memanusiakan ragam gender dan seksualitas. Dan saya kira saya setuju dengan Bunya Alim lagi bahwa di Indonesia ini kampanye kita bukan legalisasi, bahkan ya kalau kita lihat di teori-teori terbaru, bahkan legalisasi pernikahan sejenis itu justru harusnya ditolak karena itu artinya kita tunduk kepada sistem, sementara gerakan gender dan seksualitasnya adalah melawan sistem yang menindas gitu. Jadi kalau kita
kalau orang selalu percaya bahwa LGBTQ adalah kampanye legalisasi melegalkan pernikahan seks jenis, itu sebetulnya misleading lagi, karena justru yang kita lawan adalah sistemnya itu, karena sistem pernikahan itu kemudian lagi-lagi merendahkan perempuan, merendahkan kelompok rentan dan sebagainya. Jadi sebetulnya itu tadi ya, ya paling tidak didiskriminasi, itu saja sudah sangat luar biasa untuk konteks Indonesia. Itu Mbak Weka. Terima kasih. Terima kasih Mas Amar. Jadi ini pentingnya tafsir ayat-ayat Quran yang memanusiakan ya Mas Amar ya. Itu kayaknya intinya, dan tadi Mas Amar juga sampaikan masih kuatnya memang budaya patriarki di Indonesia ya. Dan sebelum saya membacakan pertanyaan berikutnya, saya ingin mengundang Prof. Komar untuk menanggapi. Silakan Prof. Komar, atau ingin menyampaikan sesuatu, silakan Prof. Komar. Oke, makasih. Menarik tidak ya, Prof. ada yang terlalu baru, karena sudah disampaikan oleh teman-teman itu semuanya. Jadi satu hal, malam ini saya merasa mendapatkan satu pengkayaan dan perluasan batin ya, bahwa pintu menuju Tuhan, memeluk, menghayati, merasakan keintiman dengan Tuhan, itu hak privasi tiap orang yang kita tidak bisa ngukur dan menghakimi orang lain, karena itu sikap batin yang paling dalam. Itu penting sekali. Nah, yang berikutnya, karena kita itu kan punya dimensi spiritual, ada dimensi intelektual, ada dimensi emosional, ada dimensi fisikal, yang punya cara kerja, pendekatan, dan penilaian yang berbeda-beda. Tapi hakikat kemanusiaan kita, tadi kan dikatakan, kemanusiaan kita itu pertama adalah pada level rohani. Kalau dalam sufi itu kemanusiaan kita yang paling dalam itu kan rohani. Yang nanti kembali pada Allah juga rohani, dan roh itu ibarat disket yang ketika pulang isi rekaman amal-amal kita, bukan fisiknya. Fisik itu instrumen aja, instrumen untuk berbuat entah baik atau buruk, tapi kualitas kebaikannya atau kejahatannya itu kan tersimpan layaknya jejak digital yang abadi. Quran jauh sebelumnya sudah mengatakan ya, jejak spiritual digital itu abadi, dan itu pada wilayah rohani, nafas ya. Nah, yang berikutnya, dimensi intelektual kita itu mencoba menganalisis, memahami mengapa, apa yang terjadi pada hatiku, pada perasaanku, pada fisikku. Yang paling mudah orang itu mengamati pada fisik, karena itu observable, empiris. Tapi ketika mengamati pada dimensi semakin ke dalam, emosi kita itu tidak mudah, karena subjektif, dan kedua emotion itu kan energy that make we are always in motion, layaknya ocean, itu berubah-ubah layaknya ocean, nggak ada yang tenang. Dan itu semakin sulit. Maka disinilah kemudian ada satu ketegangan, benturan, tapi disitulah kalau dalam sufistik itu bagaimana hati, kolbu yang selalu silah seolah terhubung, tersambungan Allah dengan kekuatan ilahi, kasih ilahi, memimpin olah pikir, memimpin olah rasa, memimpin olahraga. Jadi olah badan, olah pikir dipimpin oleh rohani kolbu itu. Dan ini bagi saya satu cerita pengalaman yang luar biasa. Perjalanan hidupnya kalau dari segi umur mungkin berapa tahun dijalani, tapi intensitas pergulatannya itu kan luar biasa itu. Karena perjalanan yang dilakukan oleh Amar kan tidak bisa dihitung dengan kronologi berapa tahun, berapa kalendernya, tapi kan sebuah pergulatan berdamai dengan diri, menemukan satu ketenangan batin, bagaimana kemudian pasrah kembali pada Allah. Nah, itu tidak mudah. Ada fenomena modern itu kan orang semakin merasa sukses secara fisikal,
berhasil, secara intelektual berhasil, tapi dia semakin sebenarnya terjauh dari sumber hidupnya, dari Tuhannya. Karena dia banyak melakukan outer journey, perjalanan keluar. Padahal semakin keluar perjalanannya, itu jangan-jangan malah semakin kehilangan, nggak punya peta jalan. Justru orang yang punya peta jalan itu melakukan inner journey. Dalam inner journey itu dia menemukan inner power, spiritual power, transcendental power, yaitu ilahi. Tapi ketika orang keluar, dia merasa semakin luas perjalanannya, tapi sungguhnya itu semakin sempit karena bisa diukur kok. Coba kita ukur ya. Saya pernah ngitung paspor saya, tidak kurang dari 56 negara pernah saya injek itu negaranya. Ya lumayanlah di orang kampung saya nginjek sebanyak itu kan juga di luar mimpi saya gitu. Tapi kesadaran saya ketika saya membayangkan bahwa bumi itu kan layaknya debu di planet ini kan, apa sih maknanya? Jadi kalau toh kita pernah berbangga, pernah pergi kemana-mana, lah itu kan hanya planet yang kecil sekali, padahal semesta ini besar sekali gitu. Nah, jadi apa yang terjadi secara fisikal kadang itu menciptakan satu analisis kehebohan, tapi pertanyaannya kita ini semakin menemukan siratal mustaqim tidak? Yang datangkan istiqomah. Jadi mustaqim, jalan lurus itu adalah jalan yang mendatangkan istiqomah, yang ketetapan, ketenangan hati. Sementara orang yang nggak ada problem, jangan-jangan dia itu distracted, gitu. Dia merasa kemana-mana, tapi going nowhere, gitu. Tidak semakin dekat pada eksisnya dari Allah, dari pemilik Rabbul Alamin ini, jangan-jangan dia malah terlena saja. Gitu. Itu aja komentar saya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Komar. Jadi Prof. Komar tadi sampaikan hakikat kemanusiaan itu adalah rohani, dan rohani yang bersihlah yang tersambung kepada Sang Halik atau Allah Subhanahu wa taala, dan itu sifatnya abadi. Dan sangat menarik, sangat menenangkan, dan Prof. Komar juga sampaikan bahwa sebenarnya pergulatan dari batin dari Mas Amar Al-Fikar ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Baik, saya ingin kembali membaca pertanyaan dari hadirin di sini. Dari Adisti tadi sudah dijawab ya oleh Mbak Alim ya, Adisti ya, tentang perlunya jangan melawan dogma tetapi berjuang untuk memberi edukasi, kemudian silent revolution tadi katanya istilahnya Mbak Alim ya, untuk dogma-dogma itu. Kemudian ada Tariska Indri, ini salut dengan Kak Amar. Mas Amar ini banyak sekali kayak Bu Sadra prihatin menyampaikan apresiasi dan rasa cinta pada Ibu Mas Amar ya, dan banyak yang menyampaikan kekaguman kepada Ibu Mas Amar di sini. Dan kemudian pertanyaan Mas Habibie ini tentang kisah Nabi Lut juga sudah diklarifikasi oleh Mas Amar bahwa itu lebih tentang anti asing atau perkosaan ya, jadi kemudian perampokan ya, tentang peristiwa kisah Nabi Lut tersebut. Kemudian ini juga sudah dijawab juga oleh Mbak Alim rasanya, atau mungkin Mbak Alim ingin mengulas kembali. Rio Putra mengatakan tentang kajian fikih mengenai muhannas dan hunsa itu memang masih belum banyak dibahas di kalangan Islam Indonesia karena masih dianggap tabu. Jadi ini seolah dalam Islam tidak mengakomodasi dan bahkan cenderung Islam itu seolah sangat anti akan keanekaragaman gender ini. Mungkin Mbak Alim silakan untuk menanggapi pertanyaan Rio Putra ini. Silakan Mbak Alim. Terima kasih Mbak WK dan Ibu Bapak sekalian yang bertanya ya, yang merespon ya. Ada beberapa hal. Yang pertama mungkin saya secara umum dan mencoba untuk meng-highlight pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Pertama tadi kan ada pertanyaan, orientasi seksual itu bisa diubah atau tidak, ya kan? Nah kebetulan dulu kan memang saya S2 di Women Studies itu khusus memang fokus pada seksualitas. Karena saya yakin kalau saya belajar itu di Amerika, saya akan dapat lebih banyak daripada di Indonesia. Karena banyak ilmu di sana ya. Maka termasuk saya pernah mengambil religion and sexuality. Saya ingat benar salah satu penafsiran tentang
ayat Nabi Lut itu ya, tadi saya menambahi aja yang disampaikan oleh Mas Amar ya, bahwa itu selain persoalan tentang kekerasan seksual yang dikutuk itu, tapi juga persoalan perampasan harta. Jadi kenapa para tamu itu di Sodom itu karena dia mau merampas harta masyarakat pribumi gitu. Maka salah satu cara saat itu untuk menghilangkan supaya mereka tidak jadi merampas harta, maka di Sodom. Misalnya kayak gitu. Sehingga memang kemudian yang dikutuk itu adalah perampasan harta juga itu gitu. Selain juga persoalan kekerasan seksual yang ada. Itu pernah saya dapatkan ketika saya kuliah saat itu, ketika ambil mata kuliah Religion and Sexuality ya, ternyata ada penafsiran yang bagi saya baru sih tentang pemahaman itu gitu ya. Karena selama ini memang secara umum selalu ditafsirkan persoalan tentang LGBT itu ya, pengutukannya itu gitu. Kemudian juga terkait dengan tadi ini seksual orientasi ini ataupun tidak hanya seksual orientasi ya, semua gender tadi ya, dengan berbagai macam identitas gender atau gender expression atau yang lainnya tadi, itu sebenarnya bisa diubah atau tidak gitu. Nah, di dalam perdebatan teori ya selalu akan ada dua teori yang tidak pernah ketemu, yang satu mengatakan bisa diubah, yang satu mengatakan tidak bisa diubah gitu. Maka sebenarnya kalau pakai teori Kinsey yang tadi saya sampaikan dari 0 sampai 6 itu, maka itu sedikit banyak bisa menjawab. Ya, yang 0 sampai 6, yang 0 dan 6 itu nggak bisa itu diubah. Tapi yang 3, yang 4, ya, yang tengah-tengah, yang itu masuk kategori B, ya, itu mungkin bisa kalau bahasa Ailanya di terapi itu gitu. Karena kan kalau di pesantren itu kan ada istilahnya adik-adikan ya dulu ya, ada adik-adikan gitu ya, tapi setelah nggak pesantren dia nggak jadi kembali kepada heteroseksual, atau yang laki-laki itu apa namanya itu saya lupa, itu ada istilahnya sendiri gitu kan. Nah itu bisa jadi karena persoalan ya tadi ya, mungkin dia ada kecenderungan untuk di tengah ya, antara 4 3 gitu kalau misalnya diukur ya tentang orientasi seksualnya begitu. Nah, kemarin pas saya di pesantren itu, Bu, kami tuh bukan KW loh, kami beneran gitu. Nah, bisa jadi yang dikatakan KW itu kalau pakai teorinya Kinsey itu yang tengah-tengah tadi gitu. Tapi memang ada yang nilainya 0 sama nilainya 6 itu yang nggak bisa. Kayak Mas Amar ini saya yakin itu ya yang ekstrim itu, sudah berusaha sedemikian rupa sampai kayak nggak karu-karuan begitu, tetap aja is not me gitu kan ya, itu bisa penjelasannya kayak gitu loh. Sehingga menurut saya sih kalau upaya-upaya untuk mengembalikan kepada fitrah dalam tanda petik yaitu heteroseksual, ya mungkin kelompok-kelompok yang sebenarnya nilainya antara 3-4 itu gitu ya. Walaupun itu fitrah menurut mereka ya, mungkin fitrah yang menurut yang lain kan beda lagi gitu. Kemudian saya kok agak kurang setuju dengan pendapatnya Mas Amar terakhir ya, bahwa seolah-olah semua sistem pernikahan itu patriarki gitu ya. Enggak juga, Mas. Kita juga bisa kok, kalau makanya kan kita bukan melawan ya, kita bisa masuk kemudian mewarnai. Bisa aja kok sistem pernikahan itu yang tidak hierarki tapi egaliter. Nah, itu yang sekarang sedang dikampanyekan ya, dikampanyekan oleh kelompok-kelompok ya, Mbak Alisa Wahid dan kawan-kawan, dan juga keluarga Sakinah, dan termasuk saya sendiri ya, feminis muslim itu core values-nya yang banyak dituju arah gerakannya ya feminis keluarga yang penuh dengan egaliter itu gitu loh. Ya, memang mungkin sistemnya banyak yang ke sana, tetapi bukan tidak mungkin kita untuk silent revolution melakukan perubahan-perubahan itu gitu. Sehingga menurut saya sih tidak bisa menggeneralisir ya sistem pernikahan itu ya kayak gitu loh. Nah, ini kan keragaman pengalaman orang menikah berkeluarga itu kan jadi beragam juga. Banyak kok yang betul-betul bahagia hakiki di dalam keluarga yang heteroseksual, keluarga yang di situ tidak ada hierarki, walaupun mungkin awalnya hierarki. Tetapi karena tadi ya kita bersilent revolution untuk melakukan perubahan, akhirnya menjadi keluarga yang egaliter gitu. Itu sih komen-komen saya terkait dengan yang pertanyaan-pertanyaan yang ada itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Profesor Alimatul Kiptiah, Bapak dan
Ibu. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya. Jadi nanti akan ditanggapi oleh Mas Amar dari Taufik ya. Taufik bertanya bahwa gender itu adalah proses pencarian. Pertanyaan saya, Mas Amar kan menyampaikan dalil fikih dengan argumentasi Hunsa dan Mukhannas. Tapi kasus Hutsa yang ada di zaman dulu dijelaskan Turats. Sepengetahuan saya belum masuk dalam konteks muamalah hingga syariah ibadahnya. Sehingga bagaimana Mas Amar dan Prof. Alim Matul Kiptiah mengkontekskan Hunsa dalam pandangan modern? Silakan dulu Mas Amar, nanti kemudian Mbak Alim. Silakan Mas Amar. Ya, terima kasih Mbak Leka. Dan juga pertanyaan ini juga pertanyaan yang penting sekali ya. Ini selain kita belajar spiritual, sepertinya juga sangat belajar banyak sekali soal feminisme juga dari Bunya Alim. Jadi sangat mencerahkan. Nah, saya kira itu tadi ya, kita mengalami kebuntuan dalam soal fikih ya, bagaimana mengkontekstualisasikan istilah-istilah atau konsep-konsep gender dan seksualitas yang sebetulnya sudah diletakkan ya, fondasinya itu sebenarnya sudah diletakkan oleh ulama-ulama terdahulu, bahkan jauh sebelum konsep gender itu ada gitu. Tetapi kemudian tidak dilanjutkan, dan saya merasa bahwa masih buntu hari ini untuk bagaimana mengembangkan istilah-istilah Hunsa itu, karena kalau dari fatwa MUI misalnya mereka masih berpatok pada Hunsa ini persoalan hermafrodit saja, padahal kalau kita melihat hari ini Hunsa ini sebenarnya bisa masuk ke interseksualitas gitu ya, karena tidak hanya jenis kelamin tapi juga soal hormon, kromosom dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan al-mukhannat ini, nanti posisinya di mana dalam kacamata fikih hari ini. Nah, itu lagi-lagi juga yang harus orang-orang seperti saya ini tuntut kepada para tokoh agama untuk membangun kembali gairah ilmu pengetahuan fikih ini dengan pengetahuan soal gender dan seksualitas hari ini. Jadi betul-betul bisa balance dan membantu internalisasi lah ya fikih ke dalam kehidupan sehari-hari bagi teman-teman trans, karena bahkan banyak sekali terutama bagi saya menarik adalah itu nanti bahkan tidak hanya persoalan hidup ya, tapi bahkan persoalan mati, karena banyak teman-teman trans yang terus-menerus bertanya, bahkan saya juga bertanya, kalau saya meninggal nanti apakah saya disolatkan, dikuburkan secara perempuan, dan yang transpuan apakah mereka dikuburkan, disolatkan secara laki-laki. Jadi seolah-olah kenapa bahkan mati pun kita masih membawa konsep binaritas laki-laki dan perempuan kan. Ini bahkan kita sampai mati pun orang masih memperdebatkan apa kita laki-laki dan perempuan gitu. Nah, ini kan kegelisahan lah juga yang PR besar lah gitu. Nah, kalau persoalan ibadah, kalau bagi saya pengalaman saya adalah kalau dari dialog saya dengan Buya Husain, kemudian Kiai Marzuki Wahid ya, kemudian Bunya Sinta Nuria Wahid, jadi istihadnya juga sudah kesana-sana. Jawabannya sederhana, istafti qalbak, jadi mintalah fatwa pada hatimu sendiri, karena kita belum punya format fikih yang kontemporer hari ini, maka mau tidak mau ya ketika banyak teman-teman trans bertanya ya, saya sholatnya harus bagaimana, saya wudhunya harus bagaimana, saya posisinya harus bagaimana, dan saya pun akhirnya ya hanya berpatok pada itu, istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu sendiri, karena bagi saya akhirnya tidak penting kok apakah tadi ya seperti Prof. Komar katakan fisikal itu ya, tidak penting cara kita berpakaian, apa kita mau peci, mau pakai sarung, yang penting adalah apakah ketika kita bersujud kita itu batin kita terhubung, apa ketika kita sholat itu kemudian outcome-nya adalah kebaikan terhadap orang lain gitu, apakah ketika kita beribadah itu hasilnya adalah kita mampu menjadi orang yang lebih baik kepada orang lain gitu, bukan justru setelah beribadah kita sibuk menghakimi ibadah orang lain. Nah, saya kira justru malah dari pergulatan itu sebetulnya malah kami ya, kalau tidak saya mencari punya ruang sebetulnya untuk mengeksplorasi keimanan, keibadahan itu tidak lagi sebatas fisikal, tidak lagi sebatas binaritas laki-laki, perempuan, feminitas, maskulinitas, mukena, sarung, peci, apapun, tapi justru lebih pada bagaimana aktualisasi keimanan ibadah itu bisa kami cerminkan dalam laku hidup sehari-hari, dalam perjuangan misalnya ya,
dengan orang lain, dengan sesama kelompok rentan untuk misalnya bicara keadilan dan sebagainya. Itu Mbak Weka, mungkin. Ya, Terima kasih. Samar, iya betul ya. Jadi rasanya memang ini sebuah semacam kesimpulan yang baik sekali ya. Jadi bagaimana ibadah-ibadah kita itu mengejawantah terhadap perilaku kita terhadap sesama ya. Mbak Alim, silakan Mbak Alim untuk berkomentar. Kayaknya perlu ada tulisan gender kematian ya. Yang mana kenapa si air kafan itu kok jadi berbeda laki-laki dan perempuan gitu. Kita sudah mengkritisi air seni laki-laki dan perempuan ya, bayi laki-laki dan bayi perempuan. Tapi kita belum sampai kepada diskusi kenapa kafan laki-laki dan perempuan beda gitu kan. Kenapa cara sholat laki-laki dan perempuan pakaiannya beda gitu. Saya pernah ada teman dari Afrika, dia Muslim, saat itu di Oxford University di London ya. Dia itu sholat itu hanya ada satu lembar kain kayak flyer gitu, slayer gitu, taruh di sininya, tetapi sininya itu rambutnya yang ngebiak-ngebiak gitu. Allahu Akbar begitu. Saya kaget sekali itu. Loh, kok begini? Ini kan nggak pernah saya temui ya, orang sholat kok rambutnya kelihatan dari belakang panjang sekali itu dan Allahu Akbar gitu ya. Saya tidak tahu ya, apakah kemudian someday ya kalau kita bicara fikih itu ya sebenarnya genderless gitu loh. Bisa jadi kan. Ya sekarang kan sebenarnya kan lebih kepada kayak warisan kalau pakai pemikirannya moderate progresif ya, itu kan tidak berdasarkan laki-laki perempuan lagi misalnya. Tapi berdasarkan siapa yang paling membutuhkan. Ya, siapa yang membutuhkan dia dapat warisan yang paling banyak misalnya ya kan. Sekarang apa isu fikih apa yang membedakan laki-laki dan perempuan? Kecuali yang masih belum dibahas kain kafan dan rukuh tadi. Iya kan? Kalau imam sholat sudah dibahas, warisan sudah dibahas. Yang bicara fikih loh ya. Makanya perempuan itu dengan harus pakai rukuh itu sholatnya pakai rukuh ya, itu kadang-kadang lebih sengsara juga itu. Laki-laki nggak sengsara itu karena nggak pernah mendapatkan rukuh-rukuh apek di public space itu gitu. Kalau perempuan coba, karena harus pakai rukuh, kadang-kadang lupa nggak bawa rukuh, ketika di pom bensin mau sholat aja, aduh ini antara cium bau rukuhnya orang lain yang sudah dipakai ya dengan kekhusukan. Kalau laki-laki kan nggak kena gangguan itu gitu loh, ya kan? Yang penting Allahu Akbar dia sudah pakai jin pakai celana panjang udah selesai. Perempuan kalau nggak bawa rukuh sendiri itu terganggu banget. Itu nggak pernah kan dialami oleh laki-laki gitu, bahwa kita tuh dalam masyarakat ini beribadah aja itu sengsara gitu, apalagi itu kalau perempuan itu kain kafannya lebih banyak ya daripada laki-laki ya. Seperti ya kalau tidak salah ya, saya lupa kayaknya iya deh gitu lah. Nah lalu apa sebenarnya, jadi kayaknya memang perlu ada tulisan-tulisan pembahasan secara lebih detail lagi ya terkait gender kematian, kemudian dengan kalau jilbab sudah banyak ya, tapi kalau rukuh dan sarung sholat itu belum banyak yang bahas deh itu. Gitu. Sehingga sebenarnya Mas Amar ya, kalau kita kembali kepada fikih itu genderless, maka sebenarnya nggak penting juga itu mau laki-laki mau perempuan, yang penting substansinya siapa yang betul-betul membutuhkan, siapa yang kemudian bisa khusyuk dengan yang ada itu kan begitu. Mungkin itu ya Mbak Weka ya. Ya Mbak Alim ya. Jadi memang banyak sekali ya juga pekerjaan kita ya tentang soal fikih ini ya. Dan menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Mbak Alim bahwa pernah menemui juga perempuan yang tanpa harus istilahnya menutup dengan sempurna quote in quote gitu ya, tapi dia dapat menjalankan salat dengan cukup dengan pakaiannya saja. Nah itu rasanya tuh menarik karena saya juga sering menemukannya pada awal tahun 2006-2007 itu masih banyak teman-teman dari Timur Tengah yang di Malaysia itu hanya menggunakan kerudung, kemudian mereka langsung menjalankan salat gitu. Jadi kemudian sekitar 2010 gitu sudah banyak yang mulai menutup. Oke, baik. Sebelum kita ternyata ini jam sudah 21:24 gitu ya, tapi saya ingin ada pertanyaan penting ini dari Rifki Zauhair. Beliau bertanya tentang bahwa negara
kita masih melegalisasi terapi konversi terhadap orang-orang transgender dengan cara konseling, kemudian pemerkosaan kuratif. Saya malah baru tahu ya istilah pemerkosaan kuratif, saya jadi juga belajar, kemudian ruqyah dan lain-lain. Bahkan terdapat salah satu organisasi seperti Ala Care membuka terapi konversi berbasis syariah. Bagaimana menurut para narasumber mengenai fenomena tersebut? Apakah terapi konversi mampu mengubah orientasi seksual, dan apakah dalam agama terdapat pembahasan mengenai terapi konversi berbasis syariah ini? Terima kasih. Silakan Prof. Alim dulu. Ya, sebenarnya ini tadi juga sudah mulai saya respon ya terkait dengan persoalan ini gitu loh. Perlu ada penelitian deh. Mungkin sebelum diterapi mereka perlu diukur dulu ya. Pakai Kinsey itu ya, scale tadi. Sehingga dia itu sebenarnya pada level apa gitu. Artinya ya itu sebuah ilmu yang mungkin perlu kita lihat secara bersama-sama ya, upaya-upaya yang sudah dilakukan itu kan begitu terkait dengan persoalan ya tadi yang sebenarnya sudah saya jelaskan itu ya terkait dengan recovery atau pengobatan untuk diarahkan kepada fitrahnya gitu kan, secara quote in quote yang ada di sana gitu. Nah, tadi ada pertanyaan dari Mbak Sandra ya. Jadi kalau secara fikih itu laki-laki hanya 3, Mbak. Kalau perempuan tuh 5. Apa itu kain kafannya untuk di Muslim itu gitu berbeda gitu. Makanya tapi kita belum pernah itu mengkaji hadisnya itu. Maksudnya bagaimana itu? Perbedaan laki-laki dan perempuan mau meninggal itu tentang ternyata perempuan itu masih butuh harta banyak itu untuk beli 5 kain kafan daripada laki-laki yang hanya 3 kain kafan gitu ya. Tadi ada pertanyaan yang terkait dengan ini Mbak Weka, mungkin saya jawab sekalian ya tentang bagaimana jadi muslimah kok feminis gitu loh, itu aneh gitu kan. Ya mungkin aneh bagi yang menganggap itu aneh ya, tapi kalau bagi saya sih nggak aneh ya untuk menjadi muslimah feminis dengan definisi bahwa namanya feminis itu seseorang yang menyadari ada persoalan perempuan, lalu ada usaha menyelesaikan persoalan itu sehingga kehidupan perempuan menjadi lebih baik, itu definisi feminis. Menurut saya dan beberapa literatur-literatur yang menjadi acuan saya ya. Dengan demikian maka ya saya akan mengatakan Nabi Muhammad juga seorang feminis, karena feminis itu tidak laki-laki tidak perempuan, karena beliau sudah mampu menjadikan saya menjadi seorang profesor itu ya dari Nabi Muhammad itu. Kalau Nabi Muhammad nggak mendorong perempuan untuk belajar itu ya mungkin nggak akan ada itu. Sampai anak saya aja nggak tahu kalau perempuan itu bisa jadi profesor. Saya ditanya kumisnya mana sampai 2 kali. Saya ditanya oleh anak saya yang umur 8 tahun saat itu ya ketika sekolah gitu. Ketika saya pengukuhan kemarin, Ibu kumisnya mana gitu. Saya baru ngeh kalau dalam otak dia, mental model dia namanya profesor itu laki-laki yang berkumis, perempuan yang pakai jilbab itu ya nggak pantas jadi profesor kan gitu kira-kira. Nah, artinya itu yang sudah disumbangkan oleh Rasulullah. Bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai kemuliaan perempuan di dalam Al-Quran dan contoh-contoh Rasulullah itu, tapi kan sayangnya masyarakat kita kan mengalami distorsi ya. Makanya sebenarnya salah satu tujuan feminis Muslim itu adalah mengembalikan nilai-nilai keadilan yang sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran dan contoh-contoh Rasulullah itu gitu. Kita tidak sedang membuat aturan baru, tidak sedang membuat nilai-nilai baru gitu, tetapi mencoba mengembalikannya karena dalam sejarahnya yang kita tahu antara historis dan normatif ya. Normatif itu nilai-nilai yang universal dalam Quran hadis, tapi historisnya muslimnya masyarakatnya yang kemudian menjadikan sampai sekarang pun perempuan masih menjadi jaminan hutang misalnya. Nah, itu yang kemudian bagi saya sih nggak ada persoalan ya. Persoalan ya kadang-kadang teman-teman feminis ini jadi feminis kok nggak sampai ke akar-akarnya gitu ya. Tapi nanti yang dari Muslim, masa orang agama kok jadi feminis? Bisa. In the same time to be feminist and to be religious it doesn't matter. So no problem. No problem. Okay, good. Ya, interesting ya Mbak Alim ya. Jadi ini sekaligus juga closing statement dari Mbak Alim ya, atau Mbak Alim mau langsung closing statement lagi?
Oke, ini Mbak Latri, Mbak Alim tentang sholat saat bareng-bareng otomatis teman-teman transgender umumnya akan otomatis menjadi imam yang selama ini kita terima wajar saja tidak pernah di apa. Oke. Dari Mbak Latri ya. Soalnya ini Mbak Latri kita soalnya sudah sudah 21 lebih 30 menit. Jadi tapi nggak apa-apa deh kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin kita agak mundur, maka saya persilakan Mbak Alim menjawab apa yang ditanyakan Mbak Latri. Silakan. Ya, lagi-lagi sebenarnya kalau kita bicara fikih yang sudah tidak genderless ya, yang jadi imam entah tuh orientasi seksualnya apa, transgendernya apa ya. Kalau dia akro ya paling akro di antara kalian ya bisa jadi imam gitu. Maka sebenarnya mungkin kita perlu melakukan penelitian lebih jauh lagi ya tentang konsep-konsep yang binari gitu ya, yang sebenarnya secara substansi makosid syariah ya lebih kepada bagaimana kemanusiaan itu ya, yang kemudian inna akramakum indallahi atqakum itu gitu. Itu sih mungkin langsung closing ya Mbak Wika ya. Silakan ya. Ya, terima kasih. Ini sangat menarik sekali. Saya baru pertama kali ini bicara dan ketemu dengan trans pria ya. Biasanya waria itu sudah biasa, tapi ini trans pria itu menarik. Dan kalau kita bicara ini memang banyak sekali kajian-kajian yang perlu kita lakukan gitu, dan kemudian kita terasah ya nilai kemanusiaan kita, nilai spiritualitas kita gitu ya, terasah dengan kita melakukan banyak kajian-kajian ini supaya kemudian keberadaan kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk melakukan perendahan kepada orang lain gitu, tapi bagaimana kita sesama manusia itu apapun manusia dengan segala macam keunikannya masing-masing ya, asal dia bisa bermanfaat untuk orang lain, tidak melakukan kejahatan kepada orang lain, maka insya Allah inna akramakum indallahi atqakum. Saya pikir itu. Sekali lagi terima kasih Mas Fikar yang sudah berbagi pengalamannya trans ya. Tadi gambar yang pertama itu beda banget ya antara jilbaban dengan yang ini, beda banget. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Alim, Profesor Alimatul Kiptiah. Silakan Mas Amar sekaligus closing statement sebelum ke Prof. Komarudin Hidayat. Silakan Mas Amar. Terima kasih Mbak Weka, Bu Nyai Alim dan juga Prof. Komar. Saya sebenarnya mau menyampaikan salam dulu. Jadi ada ibu guru saya di sini, Ibu Rufiatun. Beliau guru di waktu saya dulu di Madrasah Sanawiyah, ya. Jadi beliau saksi hidup ketika saya masih jadi hijaber ya. Ya, Bu Rufiatun, assalamualaikum. Semoga sehat selalu Bu ya. Ya. Salam. Oke. Closing statement dari saya, mungkin Mbak Weka tadi sedikit soal conversion terapi ya. Saya kira conversion terapi itu sangat berbahaya apapun bentuknya, karena itu sangat harmful sekali. Dan tahun 2021 kemarin, kawan-kawan Bapak Ibu sekalian, saya kehilangan 3 teman saya, 2 transpuan, 1 trans pria karena persoalan mental health, dan juga salah satunya karena ada pemaksaan dari keluarga untuk melakukan conversion terapi. Jadi conversion terapi ini bukan sekadar mengubah orang ya, tetapi ini taruhannya bisa nyawa gitu loh. Karena itu menambah beban-beban psikis yang harus kami hadapi. Tetapi saya sepakat tadi soal bahwa kita harus berangkat dogma. Ruqyah mungkin harus ada ruqyah yang ditujukan oleh minoritas gender dan seksualitas, ruqyah yang ditujukan supaya mereka bisa menerima diri mereka, supaya mereka bisa reconcile ya, berdamai dengan dirinya, dengan tanpa paksaan ya, dengan tanpa dipaksa, dikoersif dan sebagainya. Jadi itu mungkin alternatif, tapi itu mungkin saya kira masih panjang perjalanannya gitu. Nah, mungkin closing statement dari saya. Jadi saya ada 2 slide sedikit saja mungkin untuk menutup. Jadi saya selalu sampaikan ini ya. Jadi Buya Hamka pada tahun 1973 beliau menjadi saksi ahli ya dalam sidang status jenis kelamin pertama di Indonesia. Jadi bayangkan beliau seorang mufassir Al-Qur'an ya. Beliau hadir sebagai saksi dan beliau menyatakan bahwa
Islam itu harus hadir untuk kehidupan manusia dan harus menghadirkan kemaslahatan. Jadi kalau upaya-upaya misalnya ketika trans melakukan mengubah ganti nama dan sebagainya dan itu ditujukan untuk kemaslahatan hidupnya, maka Islam harus hadir dan mendukung gitu. Dan mungkin terakhir ini juga saya selalu sampaikan, ada salah satu kisah menarik dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah untuk melihat juga bahwa Islam klasik sebetulnya sudah mengatakan ada al-khuntha, ada al-mukhannats. Ada satu cerita dalam kitab ini di mana suatu ketika ada keranda, ada mayat yang dibawa digotong oleh 3 orang pria dan 1 perempuan. Kemudian Abdul Majid As-Saqafi, Abdul Wahab bin Abdul Majid As-Saqafi, seorang sufi ya, beliau bertanya, kok yang mengangkat cuma kalian berempat gitu, yang lain ya tetangga kalian di mana gitu. Kemudian salah satu perempuan menjawab, ini jenazah anak saya. Kenapa cuma nama kalian yang mengangkat gitu ya? Sang sufi ini bertanya, kemudian sang ibu menjawab, tetangga kami tidak ada yang mau mengangkat karena dia al-mukhannats gitu. Jadi itu mukhannats itu term gender minoritas pada waktu itu. Kemudian sang sufi menyolatkan, meskipun ini masih pakai pronoun huwa gitu ya, tapi itu persoalan lain lah. Kemudian sang sufi ini Abdul Wahab bin Abdul Majid As-Saqafi ini menyolatkan, bahkan ikut sampai menguburkan jenazah al-mukhannats ini, hingga pada suatu malam setelah menguburkan itu sang sufi ini datangi oleh sosok bercahaya dan beliau kaget, Anda siapa gitu ya. Dia jawab, saya al-mukhannats yang jenazahnya tadi siang Anda kuburkan, Anda sholatkan. Kemudian tentu saja Abdul Wahab bin Abdul Majid As-Saqafi ini kaget, bagaimana mungkin kamu datang dengan kondisi bercahaya gitu ya. Kemudian dia menjawab, Rahmani Robbi bi ihtiqarin nas, Allah merahmatiku karena caci maki manusia selama hidupku. Jadi ini selalu saya sampaikan untuk menunjukkan betapa kita selalu sibuk mencaci orang lain, tetapi bagi saya, orang-orang seperti saya percaya bahwa rahmat Allah itu selalu tersedia untuk siapapun makhluk di muka bumi ini. Itu saja Mbak Weka, terima kasih Bu Nyalin, kawan-kawan, dan juga Prof. Komar, Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amar, ya indah sekali. Sehingga alangkah baik untuk senantiasa menilai diri sendiri ya daripada sibuk menghakimi orang lain. Silakan Prof. Komarudin Hidayat untuk menyampaikan closing statement dalam acara ini. Silakan. Amar. Dan orang tua, ibu yang telah memberikan keteladanan buatnya. Kisah Sufi tadi bagi saya merupakan statement yang menarik sekali. Betapa bahwa di mata Allah, kan ada hadis mengatakan begini, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat pada jisimmu, badanmu, rupamu gitu, tapi Allah melihat hatimu, gitu, hadis itu. Nah, dalam hal ini ada kaitannya juga hemat saya dengan cerita Sufi tadi, bahwa Allah itu melihat hatinya, dan yang menarik ketika dia ridho kembali kepada Allah, berbagi caci maki itu mengurangi dosa malah, itu dibalik jadi rahmat. Memang ada hadis yang serupa seperti itu. Jadi kalau kita itu membenci orang lain, mencaci orang lain tanpa alasan, maka justru caci maki itu akan menjadi rahmat, membersihkan dosa dan jadi rahmat pada orang yang dicaci tanpa alasan tadi, dan akan berbalik pada mencaci. Nah itu bagi saya satu closing yang sangat menyentuh hati. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Profesor Komarudin Hidayat. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, demikianlah Urban Sufism Class with Komarudin Hidayat malam ini. Semoga bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu. Juga pertanyaan-pertanyaan yang belum dapat dijawab, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Mbak Alim.